Selamat malam segenap jemaat Karambe. Kita kembali bertemu di dalam ibadah malam melalui sabda dan doa. Mari kita mengangkat pujian kita melalui lagu yang diperdengarkan pada malam hari ini. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Jiwa ragamu lelah, Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya. Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang bakal. Ia mau menghibur kita atas doa padanya. Satu bagian firman Tuhan yang akan kita dengarkan diambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. Sebelum saya bacakan untuk kita semua, mari kita tunduk kepala. Syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga, pada malam hari ini. Satu sukacita boleh kami alami oleh karena Tuhan telah menyertai, menuntun kami dalam sepanjang hari ini ya Tuhan. Dan kini kami berkumpul bersama dengan keluarga kami,
Sebelum kami menikmati malam ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda firman. Mohon tuntunan kuasa Roh Kudus melingkupi kami sekalian. Amin. Demikian sabda Tuhan dari kitab Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik halus, seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, Apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya masing-masing. Kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah firman Tuhan, segenap kita yang mendengarkan pada malam hari ini. Pujian ini mengaminkan firman Tuhan. Amin. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan
Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Ibu Bapa, segenap jemaat yang dikasihi Tuhan. Malam ini satu bagian firman Tuhan yang menjadi salah satu bacaan kita pada hari Minggu yang telah kita lalui, dan malam ini saya perdengarkan kembali untuk segenap jemaat. Melalui firman Tuhan ini memberikan kita satu perenungan untuk kita renungkan pada malam hari ini. Pemeliharaan Tuhan tidak berkesudahan. Pemeliharaan Tuhan tidak berkesudahan. Segenap jemaat Tuhan, jika kita merenung sejenak, tidak ada satu kata yang keluar dari bibir kita selain berkata syukur, haleluya, atas segala topangan, tuntunan, penyertaan Tuhan dalam sepanjang hari, bahkan sepanjang kehidupan kita. Dan kita melihat di dalam pembacaan kita di sini, kita lihat tentang bagaimana Tuhan menyatakan pemeliharaan kepada umatnya dalam bentuk makanan untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Sekalipun kita melihat di sini bahwa bangsa ini bersungut-sungut kepada Tuhan seperti pada pembacaan kita. Namun Tuhan tetap setia memelihara dan menjamin kehidupan mereka. Pada bagian ini untuk ketiga kalinya orang Israel bersungut-sungut kepada Tuhan. Ketika pada saat dia menghadapi bala tentara Firaun yang mengejar mereka. Yang kedua, ketika tiba di Mara dan air di situ rasanya pahit. Dan yang ketiga, pada saat dalam pembacaan kita mereka dalam kelaparan. Tapi Tuhan senantiasa menolong. Tuhan senantiasa menyiapkan apa yang mereka perlukan. Tangan Tuhan selalu menjangkau mereka. Kuasa Tuhan nyata secara ajaib. Sehingga kita melihat bahwa umat Allah secara khusus umat Israel ini tetap dipelihara dan boleh menjalani kehidupan. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Demikian juga kita umat Allah yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Kita telah dijadikan sebagai anak-anak Allah. Sehingga pada saat ini ya Tuhan, saat ini Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan selalu memelihara kita. Dan Tuhan selalu menyatakan kasih-Nya yang tak berkesudahan. Kita melihat bahwa Allah menyiapkan makanan buat umatnya. Allah selalu peduli atas setiap kebutuhan. Pertanyaan kita pada malam hari ini, apa yang menjadi kebutuhan kita saat ini? Mintalah kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan sesuai dengan kebutuhanmu dan sesuai dengan kehendak Tuhan.
Tuhan telah menjamin hidup kita. Tuhan telah meneguhkan kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Inilah janji Tuhan. Inilah penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan menopang kita. Amin. Segenap jemaat Tuhan, malam ini kita akan berdoa menaikkan syukur, permohonan-permohonan dan kerinduan-kerinduan kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga. Pada malam hari ini, kembali kami berkumpul bersama dengan saudara kami, keluarga kami, anak-anak kami, dan telah disapa oleh kebenaran firman. Biarlah tuntunan kuasa Roh Kudus senantiasa memateraikan kebenaran firman ini, sehingga kami boleh menyadari dan yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan senantiasa memelihara kami dalam sepanjang kehidupan kami. Malam ini kami bersyukur karena Tuhan sudah menuntun menyertai kami dalam sepanjang hari ini ya Tuhan, sampai malam ini. Dan sebelum kami beristirahat, bahkan mungkin masih ada kegiatan-kegiatan dan pekerjaan-pekerjaan lain yang akan kami selesaikan. Kami tahu dan percaya jika kami beristirahat membaringkan tubuh kami, Tuhan akan senantiasa memelihara, menopang, menuntun kami dalam kehidupan kami. Kami juga boleh bersyukur bersama dengan Bapak Weli Muntung, Ibu Nita R. Lepong Bulan, Saudara Salempang, Saudara Tika, anak Andri yang Tuhan sudah boleh perjumpakan kembali dengan hari ulang tahun. Berkati dan topang ya Tuhan, sehingga melalui firman, melalui pertambahan umur ini mereka boleh aminkan bahwa umur panjang ada di tangan Tuhan, dan di tangan kiri ada berkat-berkat yang akan Tuhan curahkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Juga ya Tuhan, malam ini kami berdoa secara khusus untuk Bapak keluarga, Bapak Yusak Yokoyama. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, Bapak dan Mama Erli dalam pekerjaan di kantor dan di rumah. Bapak Erli yang saat ini ya Tuhan dalam kelemahan tubuh, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, ditopang dan dituntunlah mereka. Anak-anak dalam pertumbuhan dan pendidikan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Orang tua yang ada di Madandan dan di Tikala kami serahkan, bahkan seluruh rencana-rencana keluarga Bapak Yusak kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga mengingat saudara-saudara kami yang saat ini juga dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Mama Kevin di Makassar, Nenek Reski di Batan, Nenek Kevin yang juga masih di Makassar, Bapak Frederick Pase, Bapak Markus Basang, Bapak Yakin Tandirerung, Bapak Mikel, Rani Nenek Gerdi, Nenek Padang, Bapak Akar Nimpa, Bapak Abraham Rupang, Bapak Indra, Bapak Yusak Yokoyama, dan juga anak kekasih Mas Sakta. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan akan menjamah setiap bagian yang sakit, sehingga seluruh anggota jemaat-Mu Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh, Tuhan akan menjamah setiap bagian yang sakit dan boleh dibangunkan dan kembali ke tengah-tengah kehidupan, bahkan kembali beraktivitas. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan, untuk anggota jemaat-Mu yang saat ini dalam duka cita, oleh karena orang-orang yang mereka kasih dan cintai telah mengalami kematian. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, dihiburkan dan ditopang, dikuatkan. Demikian juga saudara-saudara kami yang saat ini dalam isolasi mandiri oleh karena paparan virus corona, bahkan juga yang sementara dirawat. Kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan iman, bahkan memberikan imun yang kuat sehingga boleh melawan virus ini ya Tuhan. Dan satu saat boleh dikatakan mereka sudah negatif. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, secara khusus saat ini dalam persiapan untuk memperingati hari kemerdekaan
Republik Indonesia yang ke-76. Walaupun mungkin akan dilaksanakan secara virtual oleh karena merebaknya virus corona, tetapi itu tidak menghalangi kami untuk merenungkan kasih anugerah Allah selama 76 tahun membebaskan kami dari penjajah dan kami boleh hidup dalam kemandirian dan juga hidup dalam kemerdekaan. Juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami secara khusus dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona. Kiranya Tuhan akan memberi hikmat sehingga boleh bersama dengan seluruh elemen masyarakat bersatu padu untuk memutus mata rantai dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Demikian juga dengan vaksinasi yang sementara berlangsung, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan atas semua yang Tuhan sudah boleh nyatakan. Malam ini kami akan beristirahat. Tuhan akan menyertai, menopang, dan menjaga kami. Besok kami boleh bangun dalam tubuh yang penuh dengan keberkatan, menyongsong hari baru yang Tuhan karuniakan. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita segenap jemaat. Tuhan memberkati. Selamat malam. Salam sehat untuk kita semua.